Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gifran Ramadan dari Departemen Teknik Lingkungan NRP 501 424 1018 asal Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan soal fisika listrik dan magnet, yaitu soalnya yang pertama, sebuah kawat persegi dengan panjang sisi A sama dengan 10 cm dan berarus I3 sama dengan 2 ampere terletak di tengah-tengah buah buah kawat lurus sangat panjang. Masing-masing berarus I1 sama dengan 10 ampere dan I2 sama dengan 4 ampere dan terpisah sejauh D sama dengan 28 cm. Seperti pada gambar ini. Untuk yang pertama di sini diketahui untuk A-nya sama dengan 10 cm dijadikan ke meter 0,1 meter. D-nya sama dengan 28 cm dijadikan ke meter menjadi 0,28 meter. I1-nya sama dengan 10 ampere, I2-nya sama dengan 4 ampere, dan I3-nya sama dengan 2 ampere. Untuk yang soalnya yang pertama yang ditanyakan yaitu A. Arah gaya Lorentz pada setiap sisi kawat persegi akibat medan magnet oleh kawat berarus I1 dan I2. B. Gaya Lorentz pada sisi RS. C. Gaya Lorentz pada sisi PS. Untuk yang pertama kita akan mengerjakan soal yang A, yaitu arah gaya Lorentz pada setiap sisi kawat persegi akibat medan magnet oleh kawat berarus I1 dan I2. Di sini kita akan menggunakan tabel yang akan saya buat ini. Yang di sini ada arah medannya dan di sini ada arah gayanya. PI, QR, RS, dan SB. Sini untuk yang PQ arahnya itu yang pertama arah ke kanan, untuk QR arah ke atas, untuk RS arah ke kiri, dan untuk SP arah ke bawah. Ini jangan lupa menggunakan metode tangan kanan. Untuk yang arah medannya, untuk yang PQ itu B ke dalam I1 dan keluar I2. Begitu juga dengan yang QR, RS, dan SP sama seperti PQ, yaitu B ke dalam, I1 keluar I2. Yang membedakan yaitu pada arah gayahnya. Untuk PQ itu menjadi arah ke atas, untuk QR ke arah kiri, untuk RS arah bawah, dan untuk SP arah ke kanan. Ini untuk yang soal A, sekarang kita akan mengerjakan soal yang B, yaitu gaya Lorentz pada sisi RS. Di sini kita akan menggunakan rumus B sama dengan mu 0 I per 2 V R. Di mana yang pertama kita akan cari R1-nya dulu. Untuk nyari R ini kita menggunakan rumus untuk R1 D per 2 min A. Di sini D per 2-nya menjadi 0,14 min 0,1 sama dengan 0,04 meter. Dan untuk R2-nya
itu D per 2 plus A. Yang mana D per 2-nya 0,14 ditambah 0,1 menjadi 0,24. Setelah R-nya diketahui, kita akan mencari B1, B2. Untuk B1-nya, kita masukkan rumusnya 4V dikali 10 min 7 dikali 10 per 2V dikali 0,04 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6 per 0,04. Hasil akhirnya 5 dikali 10 pangkat min 5 T. Ini untuk B1. Setelah itu kita cari B2. Kita masukkan juga 4V kali 10 pangkat min 7 kali 4 per 2V kali 0,24 sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 7 per 0,24. Untuk hasil akhirnya 3,33 dikali 10 pangkat min 6 T untuk satuannya. Di sini kita akan mencari B totalnya terlebih dahulu. Untuk B total yaitu B1 dikurangi B2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 3,33 dikali 10 pangkat min 6 T sama dengan hasilnya 4,667 kali 10 pangkat min 5 T. Untuk mencari gaya Lorentz, maka F sama dengan I dikali L dikali B. B total tadi. Di sini I-nya ketemu 2 ampere dikali L-nya 0,1 dikali B totalnya 4,667 dikali 10 pangkat min 5. Ketemu hasilnya 9,33 dikali 10 pangkat min 6 T ke arah atas. Setelah itu kita cari yang C. Karena besar karena besar gaya Lorentz pada sisi PS sama dengan RS karena simetris, maka F sama dengan 9,33 kali
kali 10 pangkat min 6 T arah kanan. Ini untuk soal nomor satu. Dari yang pertama, arah gaya Lorentz pada setiap sisi kawat persegi akibat medan magnet oleh kawat berarus I1 dan I2. Setelah itu B, gaya Lorentz pada sisi RS. Ini untuk soalnya, penjabarannya. Setelah itu yang C, gaya Lorentz pada sisi PS. Selanjutnya, selanjutnya yaitu untuk yang nomor 2, saya akan bacakan untuk soalnya. Terdapat dua kawat lurus berarus kawat satu dan kawat 2 pada gambar. Panjang kedua kawat yaitu L meter. Pada kawat satu mengalir arus sebesar 1,2 ampere. Dan kawat 2 mengalir arus sebesar 1,5 ampere dengan arah arus seperti yang ditunjukkan pada gambar. Di sini diketahui pada gambar kawat satunya sama dengan I1 sama dengan 1,2 ampere arah arusnya ke atas. Kawat 2 I2 sama dengan 1,5 ampere arah arusnya ke bawah. Untuk jarak keduanya yaitu L per 2. Yang ditanyakan pada soal ini yaitu hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat satu, B hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 2, dan C tentukan resultan vektor medan magnet pada titik P karena pengaruh dari kawat satu dan kawat 2. Yang pertama kita akan mengerjakan soal yang A, yaitu hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat satu. Di sini kita akan menggunakan rumus yang B, B1 sama dengan mu 0 I1 per 2VR sama dengan 4V, kita masukkan 4V kali 10 pangkat min 7 dikali 1,2 untuk I1-nya per 2V, untuk R-nya kita masukkan L per 2. Di sini kita bisa coret, hasilnya 6 dikali 10 pangkat min 7 per L T dalam satuan T, untuk arahnya arah keluar bidang. Selanjutnya untuk yang B, yaitu hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 2. Sama seperti yang A, kita menggunakan rumus B2 sama dengan mu 0 I2 per 2V R. Kita masukkan 4V kali 10 pangkat min 7 dikali I2-nya 1,5 per 2V R-nya dikali L per 2. Ini bisa dicoret sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 7 per L T. Untuk yang pertama ini tadi kesalahan 4,8. Arahnya masuk, bukan keluar. Berarti saya salah ngitung. Untuk yang tadi yang B ini berarti arahnya keluar. Arah keluar bidang. Dan yang untuk yang C, tentukan resultan vektor medan magnet pada titik P karena pengaruh dari kawat satu dan kawat 2.
Di sini berarti kita menggunakan B total, B2 min B1. Sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 7 per L T min 4,8 kali 10 pangkat min 7 per L. Hasilnya 1,2 kali 10 pangkat min 7 per L. Untuk arahnya keluar bidang. Ini untuk yang soal nomor 2. Dari yang tadi soal yang jawaban yang pertanyaan A, hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat satu ini untuk penyelesaiannya. Nah, situ untuk yang B, hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 2 ini untuk penyelesaiannya. Dan yang C, tentukan resultan vektor medan magnet pada titik P karena pengaruh dari kawat satu dan kawat 2 ini untuk penyelesaiannya. Setelah itu, selanjutnya yaitu soal nomor 3. Akan saya bacakan untuk soalnya. Sebuah kawat lurus sangat panjang dengan arus I berada di atas kawat persegi panjang dengan panjang L dan lebar W. Jika L sama dengan 200 cm, W sama dengan 10 cm, dan H sama dengan 1 cm seperti pada gambar. Diketahui pada gambar ini L-nya 200 cm dijadikan ke meter menjadi 2 meter. Untuk W-nya sama dengan 10 cm dijadikan ke meter menjadi 0,1 meter. Dan H sama dengan 1 cm dijadikan ke meter menjadi 0,01 meter. Ditanya untuk yang A, hitung flux magnet yang menembus kawat persegi panjang akibat kawat berarus I. B, jika arus berubah terhadap waktu menurut I sama dengan A plus BT, di mana A dan B adalah konstanta, tentukan GGL induksi pada kawat persegi panjang jika B sama dengan 10 A per S. Dan yang C, arah arus induksi pada kawat persegi panjang. Untuk yang A, kita akan mengerjakan soal yang A terlebih dahulu. Hitung flux magnet yang menembus kawat persegi panjang akibat kawat berarus I. Dengan menggunakan rumus flux sama dengan integral A plus W Bx L dx. Sama dengan mu 0 IL per 2V ln H plus W per H. Kita masukkan 4V dikali 10 pangkat min 7 kali 2 kali I, karena I-nya diketahuinya I, per 2V ln H plus W 0,11 per 0,01. Sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 7 kali I kali 2,397 sama dengan 4,794 kali 10 pangkat min 7 IWB. Ini untuk yang soal A. Selanjutnya yang soal B. Jika arus berubah terhadap waktu menurut I sama dengan A plus BT, di mana A dan B adalah konstanta, tentukan nilai GGL induksi pada kawat persegi panjang jika B sama dengan 10 A per S. Kita masukkan dengan menggunakan rumus flux sama dengan mu 0 I T L per 2V.
Setelah itu kita masukkan mu 0 I T L per 2V integral ln 0,01 ditambah 0,1 per 0,01. 4V dikali 10 pangkat min 7 kali I T sama dengan 9,588 kali 10 pangkat min 7 I T WB. Setelah itu kita bisa menemukan GKL induksinya. Maka GKL induksinya sama dengan min 9,588 kali 10 pangkat min 7 DI per DD. Karena IT-nya sama dengan A plus BT, A plus BT, maka nilai GKL-nya sama dengan 9,59, eh untuk DI per DT-nya sama dengan B sama dengan 10 A per S. Setelah itu sehingga dikali induksinya sama dengan min 9,588 dikali 10 pangkat min 7 kali 10 sama dengan min 9,588 kali 10 pangkat min 6. Dan nilai absolutnya GL-nya sama dengan 9,59 mu V. Dan untuk yang C, arah arus induksi pada kait persegi panjang itu jadi arah arus induksi berlawanan berlawanan dengan perubahan arus berdasarkan hukum Lenz jika I meningkat maka arus induksi induksi berlawanan arah jarum jam. Jadi maka jika arus induksi berlawanan dengan perubahan arah arus I berdasarkan hukum Lenz, jika I meningkat maka arus induksinya berlawanan arah jarum jam. Ini untuk penyelesaian nomor C yang bagian C. Dan ini untuk penyelesaian dari soal nomor 3 dari yang pertama yang A hitung flux magnet
yang menembus kawat persegi panjang akibat kawat berarus I. Ini untuk penjabarannya. Setelah itu yang B, jika arus perubahan terhadap waktu menurut I sama dengan A plus BT, di mana A dan B adalah konstanta. Tentukan nilai GKL induksinya pada kawat persegi panjang jika B sama dengan 10A per S. Ini untuk penjabarannya. Setelah itu yang C, arah arus induksi pada kawat persegi panjang. Yang dimana arah arus induksi berlawanan dengan perubahan arus I. Berdasarkan hukum Lenz, jika I meningkat, arus induksi berlawanan arah jarum jam. Setelah itu, selanjutnya yaitu soal nomor 4. Saya bacakan soalnya. Suatu rangkaian seri RLC dengan L sama dengan 26,5 mH, C1 56 μF, C2 50 μF, dan R sama dengan 10 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC berfrekuensi 60 Hz. Tegangan maksimum sumber adalah Vmax sama dengan 220 volt dengan arus pada rangkaian mendahului tegangan sumber. Di sini diketahui untuk L-nya 26,5 mH dijadikan H berarti 26,5 kali 10 pangkat min 3 H. C1-nya 56 μF, C2-nya 50 μF, R-nya 10 ohm, F-nya 60 Hz, dan Vmax-nya 220. Yang ditanyakan yaitu yang A, nilai C ekivalen dari rangkaian seri RLC tersebut, B, impedansi rangkaian, C, persamaan arus sebagai fungsi waktu, dan D, frekuensi resonansi rangkaian. Kita akan mengerjakan yang soal yang A terlebih dahulu, nilai C ekivalen dari rangkaian tersebut. Berarti kita mencari C totalnya, berarti 1/C sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 sama dengan 1/56,10 pangkat min 6, 56 kali 10 pangkat min 6 ditambah 1/50 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 3,786 kali 10 pangkat 4 F pangkat min 1. Untuk C totalnya 26,42 μF. Ini untuk C ekivalennya. Setelah itu yang B kita mencari impedansi rangkaian. Berarti dari XL-nya dulu, XL-nya itu 2V frekuensi kali L. Kita masukkan 2V untuk frekuensinya 60 kali L-nya 26,5 kali 10 pangkat min 3. Ditemukan 10 ohm. Setelah itu kita cari XC-nya dulu. XC 1/2V kali frekuensi kali C total. 1/2V kali 60 dikali 26,42 kali 10 pangkat min 6. 100,5 ohm. Setelah itu untuk impedansinya berarti Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC tanda kurung kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 min 100,5. Sini ketemu akar 100 ditambah 8190,25. Ketemu 91 ohm. Setelah itu soal yang C,
Persamaan arus sebagai fungsi waktu. Di sini berarti kita mencari I max-nya dulu sama dengan V max per 2 sama dengan 220 per per Z, bukan per 2, per 91 ketemu 2,42 ampere. Setelah itu kita cari flux-nya dulu. Flux sama dengan argestan XL min XC per R. Argestan untuk XL min XC-nya min 90,5 per R-nya 10. Ketemu min 83,7 derajat. Setelah itu untuk persamaannya jadinya E sama dengan 2,42 sin 2V dikali 60T ditambah 83,7 derajat dengan satuan ampere. Ini untuk yang soal C, dan yang terakhir yaitu yang D, untuk mencari frekuensi resonansi rangkaian. Kita menggunakan rumus frekuensi sama dengan seper 2V akar L dikali C total. Seper 2V akar 26,5 kali 10 pangkat min 3 dikali, sebentar, terlalu besar. Jadi 2V akar 26,5 dikali 10 pangkat min 3 dikali 26,42 dikali 10 pangkat min 6. Untuk hasilnya frekuensinya 60,2 Hz. Berikut ini untuk penjabaran semua soalnya. Dari yang A tadi mencari nilai C ekuivalen dari rangkaian seri RLC. Ini untuk penjabarannya soal A. Ini untuk yang penjabaran B, impedansi dari rangkaian. Setelah itu yang C, persamaan arus sebagai fungsi waktu. Dan yang D, frekuensi resonansi rangkaian. Sekian dari penjelasan soal fisika listrik dan magnet saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.